dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya resmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hebatnya Presiden Joko Widodo membungkam para penyinyirnya dengan berbagai prestasi. Meresmikan mobil terbesar di Asia Tenggara dan yang pertama merupakan prestasi dan yang membanggakan sekali buat bangsa Indonesia. Meskipun Pak Jokowi ceking, namun demikian misinya sungguh luar biasa besar. Izin Pak, setelah kami diskusi, kami tanya apakah di dunia sudah ada belum membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dari hulu, dari tambang sampai mobil. Ternyata Pak, belum ada, dan kita Indonesia yang pertama Pak untuk melakukan hal ini. Kami menyampaikan bahwa investasi Korea Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sejak 2019 sampai 2013, mencapai kurang lebih sekitar 14 miliar US dollar. Jadi kalau kita hitung kurang lebih sekitar sudah 200 triliun lebih. Ini adalah dua konsep yang kami lakukan. Antara satu konsepnya dari hilir ke hulu, yaitu dari LG, dari Korea, hilir ke hulu. Dan alhamdulillah hari ini kita lakukan. Satunya lagi adalah dari hulu ke hilir, yaitu CATL. Dan sekarang juga sudah bangun Pak. Jadi kalau kedua-duanya ini bisa jalan, maka saya yakinkan bahwa insya Allah atas perintah Bapak Presiden, Indonesia menjadi salah satu negara pemain ekosistem baterai mobil, khususnya yang berbahan baku dari nikel. Hari ini kita telah memulai babak baru dalam meletakkan sebuah tonggak komitmen kita untuk menjadi pemain global di ekosistem EV, sel baterai, dan juga electric vehicle. Kita harus betul-betul bisa masuk sebagai pemain global dalam supply chain kendaraan listrik. Satu ini sudah dimulai, dan ini merupakan pabrik sel baterai EV yang pertama dan yang terbesar di Asia Tenggara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya resmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia. Meresmikan pabrik mobil terbesar di Asia Tenggara adalah merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Jokowi sekaligus menutup mulut-mulut para penyinyir seperti Rocky Gerung, Amin Rais yang begitu sangat getol menghina Presiden Joko Widodo. Para pemuja kadrun yang selalu menghina Presiden Joko Widodo kini terbungkam dengan prestasi itu. Jokowi resmikan pabrik baterai mobil terbesar di ASEAN. Hyundai umumkan tambah investasi 800 triliun. Fantastis Hyundai umumkan realisasi anggaran investasi tahap kedua di RI sebesar 800 triliun untuk membangun ekosistem EV jadi yang pertama di dunia. Investasi tahap pertama telah diresmikan Jokowi berbentuk pabrik baterai listrik terbesar di ASEAN dengan nilai investasi 218 triliun. Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada bos Hyundai karena dengan investasi ini RI dapatkan 3 keuntungan sekaligus. Pertama, Indonesia mampu menjadi produsen baterai lithium No. 1 dunia. 2, hilirisasi nikel akan meningkatkan pendapatan negara 2 kali lipat. Ketiga, membuka ruang investasi perusahaan mobil listrik raksasa lain di Indonesia. Pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik atau electric vehicle resmi beroperasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peresmian pabrik di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 3 Juli 2024 oleh pemerintah Republik Indonesia dan konsorsium dari Korea Selatan, yakni Hyundai Motor Group dan juga LG Energy Solution. Untuk diketahui, pabrik sel baterai ini merupakan yang pertama dan terbesar di ASEAN dan berada di bawah operasi PT Hyundai LG Indonesia Green Power. Saya sangat menghargai investasi 20 triliun dari pabrik mobil Hyundai, kemudian sangat menghargai grand package ekosistem baterai listrik yang terintegrasi yang sebentar lagi kita resmikan pada hari ini, yaitu konsorsium antara Hyundai dan LG dengan investasi sebesar 160 triliun rupiah
yang akan diselesaikan secara bertahap. Presiden ke-7 RI itu optimistis Indonesia dapat memenangkan persaingan industri baterai litium dan kendaraan listrik dengan negara-negara lain. Dan saya yakin bahwa kompetisi kita dengan negara-negara lain akan bisa kita menangkan. Karena tambangnya ada di sini, nikelnya ada di sini, bauksit-nya ada di sini, tembaganya ada di sini, ada smelter, masuk ke kathode dan prekursor untuk mobil listrik. Siapa yang bisa menghadang kita kalau kondisinya sangat kompetitif seperti itu? Selain pabrik Hyundai dari Korea, ke depan Presiden Jokowi juga akan meresmikan pabrik yang baru, yakni dari Vietnam dengan merek Finfast. Ya, luar biasa. Siap-siap, sesaat lagi Indonesia akan memulai mega proyek raksasa yang tentu akan dapat mengubah nasib masa depan Indonesia menjadi negara maju. Sesaat lagi Indonesia akan menjadi basis produksi kendaraan listrik di ASEAN. Iya, Indonesia akan memulai proyek kerjasama dengan raksasa mobil listrik dunia, bukan dengan Amerika, Cina, Jepang, ataupun Eropa. Namun kali ini Indonesia akan membangun mega proyek dengan raksasa Vietnam yang saat ini sudah mendunia, yaitu Finfast. Dan tentu kerjasama ini akan sangat menguntungkan Indonesia. Tidak main-main, pemerintah saat ini sangat serius dan berambisi untuk melancarkan dan memuluskan proyek ini. Karena nilai proyek ini sangat jumbo. Saya juga mencatat investasi Finfast di Indonesia senilai 1,2 miliar US dollar dalam. Luar biasa ya nilainya, hingga 18,6 triliun. Saking seriusnya, Presiden Jokowi bersama jajaran para menteri dan stafnya baru-baru ini kembali berkunjung ke Vietnam demi membahas kembali proyek kerjasama Indonesia-Vietnam ini. Kita memerlukan perkuatan kolaborasi, termasuk kolaborasi di sektor bisnis. Dan Jokowi juga telah mengunjungi pabrik Finfast dan melihat langsung proses produksinya. Luar biasa Indonesia, karena telah berhasil meyakinkan Finfast untuk mengembangkan mobil listrik dan berinvestasi di tanah air. Dengan kerjasama ini, Indonesia akan membangun ekosistem besar kendaraan listrik. Finfast akan bangun pabrik raksasa mobil listrik di Indonesia, dan Indonesia akan bangun baterai listrik, dan Indonesia akan menjadi basis baterai untuk kendaraan listrik. Kerjasama ini akan membawa dampak baik bagi tanah air, karena yang pertama akan ada alih teknologi yang tentu target masa mendatangnya Indonesia akan dapat membuat mobil yang betul-betul asli, otentik, buatan Indonesia dengan teknologi canggih yang juga dimiliki Finfast. Yang kedua, akan terbuka lapangan pekerjaan dengan jumlah masif. Ketiga, sumber baterai mobil listrik Indonesia akan terserap dengan baik. Dan berikutnya, pasti akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara. Itulah jeniusnya Jokowi di dalam membangun Indonesia dengan mengundang berbagai macam investor, termasuk dari pabrik baterai, kemudian pabrik mobilnya, semuanya ada di Indonesia. Dengan demikian maka kita yakin bahwa Indonesia Maju 2045 akan benar-benar terjadi dengan slogan Indonesia Emas 2045.